Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih ingatkah kalian dengan Ariel Sharon, mantan Perdana Menteri Israel? Ariel Sharon terkenal bertangan besi dan kejam terhadap rakyat Palestina saat berkuasa. Namun nasibnya berakhir tragis dengan terserang stroke dan koma selama 8 tahun dan tewas membusuk di rumah sakit. Dia meninggal saat berusia 85 tahun setelah mengalami koma sejak 2006. Saat stroke membuat dia lumpuh di puncak kekuasaan politiknya. Mantan Perdana Menteri Israel yang mati mengenaskan setelah koma 8 tahun ini juga dihantui dengan mimpi-mimpi buruk selama hidupnya. Selain Ariel Sharon, ada juga mantan pemimpin Israel yang bernasib tragis di akhir hayatnya, seperti Yakin Riamevi dan agen Mossad Israel asal Australia, Ben-Zvir, yang tewas di tahanannya 2010 diduga gantung diri. Berikut ini adalah beberapa kisah akhir tragis pemimpin Israel yang melakukan kejahatan perang dengan membantai rakyat sipil Palestina. Ariel Sharon. Ariel Sharon koma hingga 8 tahun. Sosok mantan Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon ini terkenal sebagai tukang jagal yang bertindak ganas dan kejam. Sharon dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan 2.000 orang Palestina di Camp Sabra dan Shatila di luar Beirut, Lebanon pada September 1982. Akhir hayat Ariel Sharon berakhir tragis pada usia 85 tahun. Ia mati mengenaskan pada Januari 2014 setelah koma selama 8 tahun karena diserang stroke. Semasa koma, organ di dalam tubuhnya rusak dan membusuk sehingga tidak berfungsi. Sebelum Ariel Sharon jatuh koma, pembantu pribadinya memberitahu bahwa Ariel Sharon diganggu mimpi buruk. Di dalam mimpi itu, Ariel Sharon disiksa, dirantai tangannya dan kakinya. Kemudian diarak sekeliling jalur Gaza dan dimasukkan ke dalam api. Mimpi itu mengganggu Ariel Sharon setiap malam, sehingga ia jatuh koma. Dan segala peralatan canggih yang dipasang di badannya selama 8 tahun tidak mampu menyelamatkan dirinya. Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin tewas ditembak mati. Mantan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin juga mengalami akhir tragis pada tahun 1995. Dia tewas setelah 3 peluru dari jarak dekat mengenai dada dan bagian perutnya usai mengikuti unjuk rasa di Tel Aviv. Rabin sempat dilarikan ke rumah sakit di Tel Aviv, namun nyawanya tidak tertolong. Dia ditembak mati oleh seorang ekstremis Israel yang tidak setuju dengan kesepakatan perdamaian yang dia capai. Rehavam Zevi. Rehavam Zevi mati dibunuh di Hotel Yerusalem. Rehavam Zevi adalah jenderal politikus dan sejarawan Israel kelahiran Yerusalem. Rehavam Zevi dikenal sebagai Gandhi Israel dan adalah seorang jenderal dan politikus yang diangkat sebagai Menteri Pariwisata. Pada 17 Oktober 2001, Zevi dibunuh di Hotel Yerusalem oleh anggota Front Populer untuk Membebaskan Palestina atau PFLP, sebagai pembalasan atas pembunuhan anggota PFLP oleh pasukan Israel. Ben-Zvir. Ben-Zvir agen Mossad Israel yang bunuh diri di penjara. Selain Ariel Sharon, ada tokoh agen Mossad Israel bernama Ben-Zvir 34 tahun yang tewas di penjara diduga gantung diri. Dia tewas pada 15 Desember 2010. Zvir adalah keluarga Yahudi asal Melbourne yang bergabung dengan Angkatan Darat Zionis. Zvir dipenjara karena dicurigai oleh Israel telah memberikan informasi mengenai operasi Mossad. Nah, dari peristiwa di atas, teman-teman, hendaknya manusia mengambil ibrah pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang melampaui batas dan azabnya sangat keras.
Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat penyayang dan menyukai orang-orang yang berbuat baik. Doa Rasulullah SAW. Berikut hadis yang hendaknya menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia. Hadis ini menjelaskan besarnya urusan pemerintahan. Beliau bersabda bahwa barang siapa menyusahkan umat, maka Allah akan memperlakukannya sama seperti itu juga. Allah akan memberi balasan itu sesuai dengan jenis amal dan perbuatannya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di rumahku ini, 'Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku meskipun kecil, lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dirinya. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku meskipun itu hal yang kecil, lalu ia bersikap lemah lembut kepada mereka, maka perlakukanlah ia dengan lemah lembut.'" Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terlepas benar atau tidaknya kisah ini, kita serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.